Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibnu Sinal Kausar dengan NIM 3333240082 dari kelompok 9 dengan shift 2. Nah, jadi di sini saya mau memberikan tutorial kepada kalian gimana sih cara mengerjakan sebuah kasus, itu studi kasus yang diselesaikan dengan probabilitas continue. Nah, jadi di sini ada soal kayak pertama itu ada masalah layanan dalam tahun di sini kan. Ini ada rangkaian lampu LED di mana memiliki parameter bentuk alfanya itu 3 dan skala betanya itu 6. Nah, di sini perintahnya hitunglah probabilitas bahwa lampu akan tetap menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat telah berfungsi tanpa gagal selama 1 tahun. Nah, di sini saya mau memberikan tutorial kepada kalian cara mengerjakan di RStudio dan Minitab. Jadi kita pertama ke RStudio dulu. Nah, di sini saya sudah bikin ini dulu, sudah bikin skripnya, sintaksnya maksud saya. Ctrl Shift N. Nah, nah di sini kan tadi dikasih tahu kan kalau misalnya parameter ini alfanya itu 3, betanya itu 6. Lalu menyala lebih dari 3 tahun dengan syarat tanpa gagal selama 1 tahun. Nah, di sini masuknya ke apa namanya parameter distribusi Weibull yang dimana dari kita masukin alfanya itu 3, betanya itu 6. Lalu di sini kita mau mencari probabilitas bahwa lampu akan tetap nyala selama lebih dari 3 tahun. Nah, di sini rumusnya itu jadi kita bikin dua probabilitas. Nah, yang pertama itu probabilitas yang lebih dari 3 tahun. Nah, di mana ini kan rumusnya satu min. Itu dikarenakan kalau misal kita langsung PW doang, itu dia ngitungnya tuh yang kurang dari 3 tahun. Jadi untuk menjadi lebih dari 3 tahun, kita tambah satu. Jadi satu min, baru kita masukin PW sin dalam kurung ini ya 3. Karena ini mau 3 tahun kan. Terus ini shape itu sama dengan alpha yaitu berarti 3. Ini beta, skala itu beta berarti 6. Nah, terus probabilitas keduanya di sini kan dikasih tahu dengan syarat telah berfungsi tanpa gagal sama 1 tahun. Nah, itu berarti jadi probabilitas kedua yang dimana kita sama rumusnya satu min p Weibull di sini kita ganti satu koma shape-nya sama ini alpha skala juga beta. Nah, ini kita coba di running dulu ya. Nah, di sini kita berhasil mendapatkan ininya hasilnya 0,8866592. Baik, nomor 2 sekarang. Hmm, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus mesin rata-rata 10 menit. Nah, hitunglah probabilitas bahwa waktu proses mesin lebih dari 15 menit dengan syarat bahwa mesin telah beroperasi tanpa henti selama 7 menit. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sintaksnya. Nah, yang kedua itu dia menggunakan parameter distribusi eksponensial yang gimana lambdanya itu dia kan awalnya rata-rata di sini kan 10 menit ya. Itu dia kita bagi 10 dibagi 100 jadi 0,1. Nah, di sini waktu dalam menitnya di sini kan ada proses mesinnya itu ada 15 menit dengan syarat bahwa mesin telah beroperasi tanpa henti selama 7 menit gitu kan. Jadi 7 menit beroperasi tanpa henti lalu seterusnya itu boleh berhenti gitu kan. Nah, jadi kita di sininya menghitung peluang menggunakan fungsi eksponensial, perintahnya itu kita sama di sini satu min peluang eksponensial dengan sini waktu batas satu yang dimana kayak 15 sama rate-nya itu lambda atau 0,1 di sini. Nah, lalu hasilnya itu peluang bersyaratnya itu berarti peluang satu dibagi dengan peluang duanya ini. Oke, mari kita coba running. Nah, ini didapatkan hasilnya 0,449329. Lalu kita ke nomor 3. Di sini ada diketahui panjang beras sebuah panjang kertas kardus mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 100 cm dan standar deviasi 2 cm. Hitunglah presentase kertas kardus yang panjangnya antara 97 cm dan 103 cm dengan syarat panjang kertas tersebut lebih dari 96 cm. Nah, di sini kita sudah menyiapkan soalnya, saya sudah menyiapkan ininya sintaksnya.
Nah, di sini saya jelaskan dulu artinya ini kita kan menggunakan distribusi normal di sini di pada nomor 3 ini. Jadi benar mu itu atau rata-ratanya bisa lihat dari soal nih. Atau rata-ratanya itu kan mu berarti itu 100. Lalu sigma itu dia standar deviasinya 2 cm. Nah, lalu di sini probabilitas kertas kardus antara 97 dan 103. Nah, di sini probabilitas 97 sampai 103 yang dimana rumusnya itu probabilitas normal 103 ini kan 103 tuh meannya itu yang mu ini 100 lalu ini SD-nya itu dia sigma sama dengan sigma dikurang jadi hasil dari yang kita pinorm yang apa namanya yang 103 dulu lalu juga ini juga sama untuk pinormnya 97 jadi 103 yang hasil dari pinorm 103 dikurang pinorm 97. Nah, lalu di sini kan ada yang 96 juga ya di contoh soalnya sini syarat panjang kertas tersebut 96 cm. Yang dimana rumusnya itu kan ini kan dengan syarat ini kan probabilitas syaratnya ya. Berarti di sini rumusnya satu dikurang pinormnya ini pinorm ini juga sama 96 lalu mean itu sama dengan rata-rata yang ini 100 lalu di sini ada sigma. Nah, coba kita running. Nah, di sini hasilnya 0,8865548. Nah, seterusnya saya mau menjelaskan pada kalian di software Minitab. Nah, di Minitab kita masuk ke contoh soal yang satu dulu ya. Yang dimana soal satu ini hmm, distribusi Weibull. Jadi kita pilih calc, lalu kita probabilitas distribution, kita pilih paling bawah Weibull. Nah, di sini saya parameternya, shape-nya itu alpha, berarti 3. Lalu di sini scale-nya itu beta, berarti 6. Dua-duanya sama. Nah, di sini yang beda itu kita masukin input konstan. Yang di sini kan itu ada yang lebih dari 3 tahun dengan syaratnya ini yang 1 tahunnya tanpa berhenti. Berarti kita masukin yang 3 dulu nih. 3 dulu. 3. Nah, di sini hasilnya kenapa beda? Karena ini belum kelar. Ini baru yang 3 doang. Nah, lalu kita masukin juga sama probabilitas Weibull. Nah, di sini ganti jadi 1. Karena yang tadi 1 tahun tanpa berhenti. Nah, ini cara ngitungnya itu Excel. Ntar kita ngitungnya lewat Excel aja biar gampang. Blank. Nah, jadi di sini tuh di ininya Minitab yang hasil yang ini nih 0,117 kita tulis dulu sama dengan itu kan rumusnya dari yang eh ResStudionya ini satu dikurang hasil dari PW bola ini kan. Nah, ini kan hasilnya itu 0,117. Kita masukin semuanya 0,117 503 503. Nah, hasilnya segini. Lalu kita masukin yang ini juga. Sama ini juga rumusnya dengan seperti RStudio. Ini satu dikurang hasil PW Bull yang satu itu. Yang ini nih. Berarti kita masukin ke Excelnya. Ini nih. Jadi satu dikurang 0,004 0,004 4 6189 6189. Nah, udah gitu kita lihat dari RStudionya. Sini syaratnya itu probabilitas 1 dibagi dengan probabilitas 2. Yang ini dibagi sama yang 2. Nah, hasilnya itu bakal sama kayak yang di RStudio. 0,88 nih. 0,886592. Apakah sama? Nah, ini sama ya hasilnya. Jadi di Minitab itu kita nggak bisa langsung karena di sini kan ada rumusnya. Di sini probabilitas 1 dibagi dengan probabilitas 2. Jadi kita harus menghitung ulang lagi. Ini yang nomor 1. Nah, di sini untuk yang nomor 2-nya. Nah, di sini kita masukin ke Minitab dulu bentar. Kal. Yang nomor 2 kan itu kita eksponensial ya.
Eksponensial. Di sini scale-nya kita masukin 10. Tadi rata-ratanya. Rata-rata mesinnya 10 menit. Lalu kita masukin input konstannya itu soal 15. Kita masukin 15 dulu. Nah, lalu kita masukin juga sama kayak tadi. Eksponen. Kita masukin 7. Karena di sini kan 15 menit dengan syarat bahwa tanpa berhenti selama 7 menit. Nah, di sini kan ada tuh hasilnya 15 sama 7-nya. Ini kan hasilnya itu. Nah, ini sama juga di RStudio kita sama rumusnya di mana satu dikurangi peluang satu ini hasil dari yang batas satu ini sama satu dikurangi ini. Kita masukin dulu coba di Excel. Satu dikurangi yang 15 dulu. 15 mana 15? 0,776 0,776 870 870. Lalu di sininya 1 dikurang 0,503 4 15. 0,503 4 15. Nah, di sini kita lihat RStudio peluang persyaratnya itu peluang 1 dibagi dengan peluang 2. Coba kita masukin peluang 1 dibagi dengan peluang 2. Nah, ini hasilnya sama kayak gini, 0,449 329. 0,449 329. Jadi kita di Minitab itu kita nggak bisa langsung ketemu sama hasil akhirnya karena ini ada rumusnya di bagian RStudio nih. Ini kan kayak peluang 1, peluang 2 gitu kan. Lalu kita lanjut ke soal ketiga. Di sini kita masukin, kita di sini kan soal ketiga itu kita yang distribusi normal di sini ya. Nah, kita sini lihat dulu dari soal. Sini rata-ratanya 100 cm, kita masukin 100 men ya. Men itu rata-rata. Lalu kita di sini standar deviasinya nih 2 cm, kita masukin 2. Lalu kita di sini input konstan. Nah, input konstan. Nah, ini kan ada 3 angka yang syaratnya itu kan ada 97, 103, 996. Nah, kita masukin semuanya sama. Jadi kita sini 97. Kita juga sama di sini kalk lagi. Ini X normal 97 103 sama 96. Nah, ini hasilnya sama seperti yang ada di RStudio. Nih, yang dimana yang rumus pertama itu hasil dari yang 107 103 ini dikurangi dengan 97 ini, yang ini nih. Yang ini 103 ini dikurangi dengan hasil yang ini. Kita masukin yang ini dulu, 0,933 933 193 193. Nah, yang ininya itu 97-nya itu 0,668 668 0,668 salah 0,00668 0,7. Nah, ini kita kurangin. Siang ini 993 kurangnya sama 66 ini. Yang ini dikurangin sama yang ini. Nah, kita mendapatkan hasil kan. Lalu di sini di RStudio dibilang satu untuk yang 96 satu dikurangi yang hasil 96. Kita masukin yang sebelah sini satu dikurangi hasil 96 nih. Nih 0,022 0,022 7501 7501. Nah, hasil akhirnya itu yang tadi probabilitas yang 97 sama 103 ini dibagi sama yang 96.
Berarti ini dibagi sama yang ini. Hasilnya 0,886555. Nah, 86555 ini dibulatkan jadi 5 kan. Nah, hasilnya tuh sama. Berarti perbedaan di RStudio, kita RStudio itu harus benar pada rumusnya. Yang dimana kayak kita harus menyesuaikan dengan soal, dan kalau misalnya bagian di Minitab, itu kita harus operasikan operasikan lebih lanjut. Seperti yang tadi di sini kan dikasih tahu kayak ini dibagi sama ini gitu kan. Ini juga yang bagian ini dibagi sama ini juga dibagi sama ini segala macam. Karena di Minitab kita nggak bisa langsung. Nah, jadi itu saja yang bisa dapat saya tuturkan kepada kalian. Mohon maafnya, tolong dimaafkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.